setelah kalah dari Australia dengan skor 1-5, tetapi kemudian menang 1-0 lawan Bahrain, peluang Indonesia masih tetap terbuka untuk bersaing dengan tim-tim lain menuju putaran final Piala Dunia 2026. Tetapi, apakah Indonesia bakal lolos langsung di putaran ketiga ini dengan menempati posisi kedua grup C, atau Indonesia ada di posisi 3 dan 4 sehingga melaju ke babak keempat? Bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, selalu setia bersama Bung Yed dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kita semua kini mulai berbicara tentang apa yang akan terjadi bila Indonesia lolos ke putaran keempat. Dalam arti lain, tidak lolos langsung dari grup C sebagai peringkat kedua di bawah Jepang. Kalau Indonesia lolos ke babak keempat dan berada di posisi terakhir peringkat keempat grup C, maka kemungkinan besar akan ditunggu oleh dua tim lain, karena di babak keempat Indonesia akan ada satu grup dengan dua tim lain, dan di grup lain juga ada 3 tim lainnya. Itu semua akan dilihat, ya. Mereka akan menempati posisi sesuai dengan peringkat atau ukuran peringkat terakhir FIFA. Nah, dari grup lain di putaran ketiga ini, ya, katakan grup A dan B, juga sudah mulai terbayang siapa-siapa yang akan menempati posisi ketiga dan keempat. Dengan demikian mereka akan menjadi calon lawan Indonesia di putaran keempat. Kita berandai-andai saja Indonesia lolos ke putaran keempat tetapi sebagai peringkat keempat grup C. Berarti berada di bawah, ya, dengan posisi klasemen sementara kita ambil saja di bawah Arab Saudi. Dan Jepang sama Australia lolos langsung. Tetapi ini berandai-andai, karena kita harus buktikan juga setelah memetik kemenangan lawan Cina pada 5 Juni nanti. Nah, kalau Indonesia berada di posisi keempat dan Arab Saudi berada di posisi ketiga, itu berarti dua tim dari grup C sudah jelas, Arab Saudi dan Indonesia lolos ke putaran keempat. Nah, bagaimana dengan di grup A dan grup B? Di grup A sementara ini, kalau posisi klasemen sementara, di grup A Iran dan Uzbekistan nampaknya tidak tersentuh lagi untuk lolos langsung ke putaran final. Nah, siapa-siapa yang ada di peringkat 3 dan 4 dari grup A ini, kemungkinan besar peringkat 3 akan diisi oleh Persatuan Uni Emirat Arab, UEA. Nah, kemudian di grup B, nah ini ada terjadi persaingan sangat ketat. Karena hampir pasti Korea Selatan akan merebut satu tiket karena memimpin dengan sementara di puncak klasemen grup B. Nah, satu tiket lain ini bersaing ketat antara Yordania yang sementara ada di posisi kedua dengan poin 13. Kemudian diikuti oleh Irak di posisi ketiga dengan poin 12. Dan kemudian ada Oman di posisi keempat. Katakan saja Korsel lolos, satu jatah dari grup B lolos langsung. Nah, untuk jatah yang kedua dari grup B ini terjadi persaingan ketat antara Yordania dan Irak. Sehingga salah satu dari Yordania dan Irak ini akan mendampingi Korea Selatan. Dengan demikian yang kalah ya dalam persaingan kedua tim ini, Irak dan Yordania, akan ada di posisi ketiga dan kemungkinan bersama Oman di posisi keempat. Nah, dari 6 tim ini yang bakal lolos ke putaran keempat, katakan saja untuk sementara sesuai dengan klasemen sementara, di grup A akan muncul Uni Emirat Arab dan Qatar. Kemudian di grup B katakan saja Irak dan Oman. Di grup C Arab Saudi dan Indonesia. Nah, sesuai peringkat dari 6 tim yang lolos ke putaran keempat ini, Qatar, Arab Saudi akan dipisahkan
mereka menempati pot 1 karena kedua tim ini memiliki peringkat lebih baik dari 4 tim lain, sehingga mereka ada di pot 1. Nah, pot 2 ini kemungkinan ada Irak dan Yordania, ya, Irak, Yordania, atau juga dengan Uni Emirat Arab, ya. Nah, karena di babak keempat ini tidak boleh ada 2 tim bergabung di satu grup, 2 tim di babak ketiga bergabung di satu grup, maka kalau kita lihat dari hasil sementara ini, maka kemungkinan di grup 1 adalah Arab Saudi, ya, kemudian Uni Emirat Arab, dan kemungkinan Oman. Oman dan Indonesia memiliki peringkat FIFA terburuk dari 4 tim lain, sehingga kedua tim ini juga tidak mungkin ada di satu grup. Nah, untuk itu Arab Saudi, Uni Emirat Arab hampir pasti dan Oman ada di satu grup. Nah, grup lain ini ada Qatar, kemudian Indonesia, karena Qatar dengan Uni Emirat Arab tidak mungkin ada satu grup. Ya, karena mereka bersama di grup yang sama di putaran ketiga. Sehingga di putaran keempat, Qatar dan Uni Emirat Arab harus terpisah. Untuk itu Qatar ada satu grup dengan Indonesia, itu sudah pasti. Nah, yang menjadi pertanyaan, siapa tim ketiga di grup yang sama untuk Indonesia dan Qatar? Kemungkinan tadi, antara Irak dan Yordania. Nah, kalau ini terjadi, maka di babak keempat, sangat mungkin Irak dan Yordania akan menjadi lawan terberat, lawan tangguh Indonesia nantinya untuk bisa merebut satu tiket langsung di putaran keempat kalau menjuarai grup. Karena kalau ada Qatar, Indonesia, dan Irak atau Yordania, maka bagi saya kekuatan Qatar dan Indonesia akan sangat berimbang. Dan mungkin kita akan sedikit lebih unggul. Karena pertandingan nanti pun harus diingat, untuk babak keempat akan dimainkan di tempat netral, ya. Jadi satu tim akan bertanding 2 kali. Itu sudah cukup untuk menentukan siapa juara grup dan lolos langsung. Nah, kalau kita dengan Qatar kita sedikit unggul katakan, maka lawan terberat kita adalah antara Irak dan Yordania tadi. Nah, untuk itu kalau melihat perjalanan dan prestasi tim kita selama ini, ketika masih diperkuat oleh pemain produk lokal, maka kita selalu akan sulit mengalahkan Irak maupun Yordania. Tetapi dengan materi yang kita punya sekarang, materi yang sangat berbeda, maka ini akan menjadi pertarungan yang sangat ketat antara Irak dan Yordania melawan Indonesia. Ya, Irak atau Yordania melawan Indonesia. Dan kalau kita minimal bisa menahan imbang Irak atau Yordania dan mengalahkan Qatar, maka bukan tidak mungkin kita akan merebut satu tiket di putaran keempat untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Nah, ini berarti mulai dari sekarang tim pelatih kita Patrick Kluivert dan teman-teman sudah harus berpikir bagaimana nanti target paling dekat adalah mengalahkan Cina dulu. Dengan mengalahkan Cina, maka hampir pasti kita lolos ke babak keempat. Ya, karena kita mungkin ada di peringkat 3 atau keempat grup C. Dengan catatan juga saat bersamaan Bahrain dan Arab Saudi bermain imbang atau Arab Saudi mengalahkan Bahrain, sehingga Cina dan Bahrain otomatis sulit untuk bersaing dengan Indonesia merebut posisi keempat. Nah, untuk itu selain setelah lolos ke putaran keempat, PSSI dan juga tim pelatih harus berpikir bagaimana persiapan yang serius sungguh-sungguh untuk menghadapi babak keempat nanti atau putaran keempat. Ya, saran saya bisa saja mereka mungkin melakukan TC atau pemusatan latihan jangka pendek mungkin di zona Eropa, di salah satu negara Eropa, sehingga pemain-pemain yang lebih banyak terlibat di kompetisi Eropa ini mereka tidak perlu lagi buang energi, tenaga, waktu untuk datang ke Indonesia sekadar untuk berlatih, tetapi biarlah pemain-pemain lokal kita yang berjumlah mungkin sekitar 6, 7, 8 orang itu yang terbang ke Eropa untuk bergabung di sana untuk melakukan persiapan serius menghadapi putaran keempat nanti, di mana Indonesia kemungkinan berada satu grup bersama Qatar dan Irak atau Yordania. Dan kita berharap kalau lolos setelah mengalahkan Cina di pertandingan ke-9 nanti, maka kita akan ada di babak keempat
Dan moga-moga di babak keempat dalam pertandingan yang dilaksanakan di tempat netral, kita bisa mencatat hasil terbaik untuk lolos langsung dari babak keempat. Bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, ingat bola itu bulat. Giring terus!